Coba. Selamat pagi Bapak Ibu. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Karena saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini ini semuanya hebat-hebat. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Hari ini apakah Bapak Ibu sudah bersyukur? Alhamdulillah. Sudah seharusnya kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu mohon maaf, saya bukan menggurui, tapi saya sekedar berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang saya miliki kepada Bapak Ibu untuk menjadikan murid-murid kita menjadi lebih baik. Yang ingin saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah kumpulan norma, nilai, dan kebiasaan positif yang berkembang di sekolah, yang menciptakan lingkungan positif dan mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, di dalam budaya positif itu tadi yang sudah dibilang, ada kebiasaan positif di lingkungan, terus kebiasaan positif itu diharapkan menjadi sebuah disiplin yang positif. Silakan Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukannya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, sebelum kita bisa mendisiplinkan orang lain, kita harus bisa mendisiplinkan diri kita sendiri dulu. Kalau saya ingat waktu saya pertama kali masuk ke SMA 3, jadi masih calon pegawai negeri, itu kami sering diingatkan oleh kepala sekolah bahwa sebelum kita menegur siswa, kita harus mendisiplinkan diri kita dulu. Sebelum kita mengoreksi pakaian murid kita harus mengoreksi pakaian kita dulu. Apakah sepatu kita sudah sesuai? Apakah baju kita sudah seragam? Kalau sudah, baru kita bisa mendisiplinkan orang lain. Begitu kira-kira maksud dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah kontrol diri agar mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia bahasa Indonesia diyakini sebagai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu, yang terangkum sesuai dengan terangkum sebagai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat nilai-nilai profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya? Bapak Ibu masih ingat? Apa Pak Jau? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa lagi? Kreatif. Apa lagi? Bernalar kritis, mandiri. Ada 6 ya Bapak Ibu ya.
tanggung jawab. Mungkin yang Bapak Ibu yang mengajar kelas 10 dan kelas 11 mungkin sudah familiar ya. Tapi kayak seperti saya, Pak Sadar, yang belum mengalami langsung, pasti bingung apa sih dimensi profil belajar Pancasila itu. Terus di sini ada kontrol dari diri kita agar dapat mencapai profil pelajar Pancasila tersebut. Selain disiplin positif, diharapkan di sekolah juga ada namanya budaya positif. Tanpa kita sadari ternyata di sekolah kita itu sudah sangat banyak adanya budaya positif yang diterapkan oleh sekolah kita. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus dalam budaya positif juga ada motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Terus adanya keyakinan kelas yang akan kita buat sama-sama Bapak Ibu. Terus dalam budaya positif itu juga ada namanya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus adanya 5 posisi kontrol yang diharapkan dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Terus adanya dari 5 posisi kontrol itu diharapkan kalau siswa punya masalah, kita menanganinya sebagai guru, kita menanganinya menggunakan segitiga restitusi. Memang agak susah untuk menerapkannya, tapi saya yakin Bapak Ibu guru di sini adalah Bapak Ibu guru hebat yang masih mau belajar dan masih terus mau memperbaiki diri sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah, apa yang dicita-citakan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, insya Allah di sekolah kita akan tercapai dengan baik. Yang sudah saya sebutkan tadi, tanpa kita sadari, sudah banyak sekali budaya positif yang ada di sekolah kita. Contohnya gotong royong. Gotong royong Bapak Ibu ya, kita sudah sebulan sekali itu ada menerapkan gotong royong dengan cara kerja bakti. Terus kita juga budaya positif di sekolah kita juga itu adanya sarapan sehat bersama. Itu salah satu budaya positif. Kalau sarapan sehat bersama itu kalau kita kaitkan dengan budaya lokal, itu mirip-mirip dengan kegiatan saprahan. Jadi masing-masing bawa duduk bersama, terus makan bersama-sama. Itu kalau kita kaitkan dengan budaya lokal kita. Selanjutnya kita mulai membahas satu persatu Bapak Ibu ya, disiplin positif dan nilai kebajikan. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu disiplin yang sudah bermakna positif. Disiplin positif itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, disiplin dalam bentuk konsekuensi. Di sini saya mau tekankan lagi, hukuman dengan konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih ke satu pihak, jadi kita ke murid. Kalau konsekuensi itu kesepakatan. Terus disiplin dalam bentuk restitusi. Kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi itu dia lebih ke faktor dari luar. Kalau restitusi itu lebih ke faktor dari dalam. Selanjutnya, nah ini apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia untuk yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nih, kayak tadi profil pelajar Pancasila ternyata ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus ada berkebinekaan global, mandiri, kreatif,
belajar Pancasila. Dan itu diharapkan ada pada diri murid-murid kita. Terus selain itu ada juga yang lain. Ada peduli, keterserangan, kebersihan, komitmen, dan lain sebagainya. Nah, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi itu lebih untuk menghindari hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Ternyata teori motivasi ada tiga itu, untuk menghindari hukuman, mendapat imbalan, itu lebih bersifat motivasi dari luar. Kalau motivasi dari luar itu dia tidak akan bertahan lama. Jadi murid misalnya datang tepat waktu itu karena menghindari hukuman, disuruh guru piket bersih-bersih, tidak akan bertahan lama dan itu akan berulang kembali hal seperti itu. Terus untuk mendapatkan imbalan, saya mengerjakan tugas biar dapat nilai bagus, saya mengumpulkan tepat waktu biar mendapat nilai bagus, tapi itu tidak akan bertahan lama Bapak Ibu dan akan berulang kembali. Tapi kalau untuk menghargai diri sendiri, jadi saya datang tepat waktu, itu penghargaan kepada diri saya agar saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, agar saya tidak tergesa-gesa di jalan. Itu lebih ke motivasi dalam diri sendiri. Jadi kalau motivasi dalam diri sendiri itu Bapak Ibu akan bertahan lebih lama. Jadi dia menyadari apa yang dia lakukan itu berguna untuk dirinya sendiri. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu, selain nilai saya bagus, berarti itu penghargaan, berarti saya taat aturan dan lain sebagainya. Nah, hukuman dan konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana. Jadi udah cepet sedikit pungut sampah, jadi langsung spontan. Kalau konsekuensi itu sudah terencana. Jadi kalau nanti ada kegiatan kayak gini, kalian harus kayak gini, itu konsekuensinya. Kalau terlambat harus seperti ini, itu berarti sudah konsekuensinya. Selain itu, hukuman itu cuma bersifat satu arah, jadi lebih ke guru kepada murid. Kalau konsekuensi itu dua arah, jadi kesepakatan tadi itu antara guru dan murid. Selain itu, hukuman yang diberikan itu berupa fisik maupun psikis. Jadi yang sangat dihindari adalah hukuman, karena hukuman itu bisa membuat anak trauma, bisa membuat anak jadi dendam. Jadi sebaiknya hukuman itu dihindari. Lebih ke konsekuensi, karena konsekuensi itu diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan hukuman dan konsekuensi? Sudah. Sekarang saya punya pertanyaan. Mencatat pertanyaannya begini. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena anak tersebut atau murid tersebut terlambat datang ke sekolah. Kira-kira Bapak Ibu ini hukuman apa konsekuensi? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Bapak jauh diperintahkan ke anaknya. Oh gitu. Ada yang punya pendapat lain? Tidak terencana. Coba kita lihat apakah hukuman atau konsekuensi. Ternyata benar Bapak Ibu hukuman. Wah, Bapak Ibu udah pintar-pintar ya. Ternyata memang benar-benar Bapak Ibu guru hebat. Pertanyaan, coba untuk kita
Soal yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Menurut Bu Winda, saya tembak langsung nih. Menurut Bu Winda, hukuman apa konsekuensi? Kenapa konsekuensi Bu Winda? Apa ya? Jadi itu deh. Karena dia mencoret, jadi dia harus membersihkan gitu ya. Jika maka, benar sekali. Wah, pintar-pintar, Bapak Ibu. Yang keempat, ada 10, jadi satu orang satu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oh, jika maka dia harus, karena dia melakukannya maka murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Yang bilang hukuman siapa? Oh, Budila. Kalau Budila, hukuman Budila. Lihat kaki bisik gitu ya. Tapi karena sudah aturan kan. Gitu. Kalau kaki juga ada itu. Berarti dua arah karena dari semua ada peraturan dan dia melanggar. Coba kita lihat apakah konsekuensi atau hukuman perdata. Tapi kan sesuai juga Iya. Kalau yang membuka sepatu. Betul sekali. Sebaiknya hukuman itu kan tadi itu Bapak Ibu ya tidak terukur, betul. Terus dihindari hukuman itu kan lebih ke fisik. Dia bertelanjang kaki, berarti kan merusak fisik dia itu. Ya, walaupun dia melanggar peraturan sekolah, tapi konsekuensinya sebaiknya bukan bertelanjang kaki sepanjang hari. Konsekuensinya mungkin salah satu dibelikan sepatu oleh guru BK. Itu Atau guru BK menyediakan sepatu, jadi kalau ada yang aturan. harus ada kesepakatan. Iya, jadi Bapak Ibu sebaiknya kita tidak lagi menghukum tapi membuat konsekuensi dengan murid. Yang menelanjangi kakinya. Selanjutnya, boleh Bapak. Yang tabel, Perbedaannya. yang tabel sebelumnya itu. Nah, ngapalkannya dulu. Ini kan apa namanya? Kalau sifatnya tidak terencana itu kan hukuman. Iya. Kemudian kita alat. Kemudian yang ketiga bisa berupa fisik atau Psikis. nah, kalau misalnya terlambat kemudian disuruh mengutuk sampah, itu sifat fisik. Iya. Dan seorang sudah sangat mampu. Sebenarnya saya pun menyadari saya masih melakukan hukuman seperti itu. Terus walaupun tidak ke fisik ke psikisnya, tapi kalau sebelum peraturan itu dijalankan, kita sudah sosialisasi ke orang tua. Jadi kan udah dua arah tuh. Kita sudah sosialisasi ke murid kita. Jadi kalau kamu terlambat begini, itu jatuhnya bukan lagi hukuman tapi konsekuensi. Karena bukan hanya terjadi spontan pada saat itu, tapi itu sudah terencana dan itu sudah disepakati bersama dengan orang tua. Kita sudah sosialisasikan ke muridnya, begitu Bapak. Berarti yang sekarang sudah bisa juga dikasihkan konsekuensi. Bisa, tapi sebaiknya jangan disuruh membuka sepatu.
Kalau mau menghindari hukuman begitu. Nah, dari satu Dinasihati ya sudah bersabar. Buat ini mau menambahkan? Oh tidak. Pak Parno mau menambahkan? Oh lanjut. Masih ada 5 soal lagi Bapak Ibu. Nah, soal yang ke-6. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit waktu untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Oh, konsekuensi. kenapa konsekuensi? Ada terlambat 10 menit, berarti sebelumnya sudah diinformasikan, sudah disosialisasikan. Tiba-tiba melakukan kesalahan. Oh gitu. Ada yang punya pendapat lain Bapak Ibu? Kenapa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali untuk pelajaran PJOK. Jadi mungkin saja waktu dia datang tuh kawan-kawannya udah selesai pemanasan ya Bapak Ibu ya. Jadi dia pemanasan sendiri dengan cara lari. Iya, bermakna sama dengan pertanyaan yang tadi, tapi di sini lebih ke ada untuk pelajaran PJOK. Jadi ini lebih ke konsekuensi. Jadi konsekuensi karena dia terlambat di pelajaran PJOK, jadi dia mungkin ya Bapak Ibu ya. Dengan cara itu dia bisa pemanasan sendiri. Nah, membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Kenapa hukuman? pensil ya, dari fisik harus ganti pensil ya. Oh, salah berarti saya di sini ya? Seharusnya dia hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Membeli pensil baru. Oh, berarti pensil kawan. sengaja saya tipukan biar Bapak Ibu jadi kena ya. Oh, ternyata Bapak Ibu udah paham ya mana hukuman mana konsekuensinya. Sengaja. Oh, berarti sudah bisa. Keren. Berarti ini termasuk lebih ke hukumannya Bapak Ibu. Konsekuensinya kalau mematahkan pensil kawan seharusnya mengganti dengan pensil yang baru. Nah, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Karena dia terlambat 10 menit jadi dia tambah 10 menit. Berdiri di depan kelas masih ada Bapak Ibu yang menerapkan pacin masih pacin? Pajak nggak masih? Saya sabar. Oh alhamdulillah. Berarti Pak Sabar yang lainnya berarti ya? Pak Sabar yang lainnya ya? Jadi ini hukumannya Bapak Ibu ya. Terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Kenapa sih harus ada keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Ada yang bisa? Kenapa sih? Tadi Pak Sabar bilang, kok berubah lagi ya? Bukan kesepakatannya, tapi keyakinannya. Itu ya tadi ya? Itu kesepakatan. Sekarang keyakinan. Oh ganti. Yang lalu 10 sekarang 11. Betul. Tahun lalu 9. Sekarang 9. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kita lihat dulu apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai, ada saya kasih merah tebal, nilai-nilai
disepakati ada dua kalimat, nilai-nilai kebajikan yang universal dan disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Itu keyakinan kelas itu. Ciri-ciri keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan tidak boleh terlambat, itu peraturan. Bersifat berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang umum. Terus dibuat dalam bentuk positif. Terus yang pasti hendaknya tidak terlalu banyak biar anak bisa menjalankannya dengan baik. Terus dapat diterapkan. Semua warga kelas ikut berkontribusi. Terus meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekarang kenapa sih harus keyakinan kelas? Kok bisa tahun kemarin kesepakatan, tahun ini berubah jadi keyakinan? Peraturan itu sama kayak hukuman tadi, lebih ke satu pihak. Jadi saya datang, jadi peraturan di kelas saya kalian tidak boleh menggunakan HP. Peraturan. Kalian tidak boleh terlambat. Itu peraturan. Apa sih kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu peraturan yang masih ada kalimat negatifnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dirubah menjadi kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalian tidak boleh terlambat pas pelajaran saya. Masuk tepat waktu. Nah, itu kesepakatan. Terus apa bedanya kesepakatan dengan keyakinan? Kalau kesepakatan ada nilai-nilai kebajikannya, tadi itu mandiri, banyak tadi itu. Nah, itu disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan. Ya, keyakinan merupakan termasuk kesepakatan, tapi kesepakatan belum tentu keyakinan. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Ayo kita main peran. Cak-caknya saya jadi baiklah. Diharapkan boleh saja setiap kelas itu berbeda keyakinan. Misalnya 12 IPA 1 dengan 12 IPA 1 walaupun dia pendekatan selesaikan, tapi boleh berbeda keyakinan kelas. Tergantung tadi kesepakatan dengan murid-muridnya, dengan anggota kelasnya. Terus Bapak Ibu boleh sebagai guru mata pelajaran boleh membuat keyakinan kelas saat pelajaran Bapak Ibu. Saya sudah coba menerapkannya. Jadi di kelas saya punya baru kesepakatan belum keyakinan. Jadi nanti akan ditinjau kembali keyakinan kesepakatan itu biar menjadi sebuah keyakinan kelas. Selain punya keyakinan kesepakatan di kelas, saya punya keyakinan dengan murid-murid saya pada saat pelajaran saya. Jadi kalau begitu dia ada salah satu keyakinan kelas saya menggunakan HP jika diminta, jika diperlukan. Jadi begitu dia berkata, apa keyakinan kelas kita ya? Oh iya Bu, seperti rasakan. Jadi mengurangi apa? Rasa emosi. Umur saya sadari umur saya sudah sangat muda sekali, masih muda saya. Apalagi Pak Sabar masih sangat muda. Apalagi Bunda Saskia masih sangat muda sekali. Pak Jo udah lupa itu. Oh iya. Pak Jo apa lagi? Masih banyak Pak. Masih balita. Masih balita, bukan balita, balita. Awet mudanya. Jadi apa kayaknya di umur segini itu mengurangi emosi karena kita dituntut dengan banyak yang harus. Jadi kita bermain peran ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti
Kalau ada kalimat negatif kita jadikan menjadi kalimat positif. Terus baru kita tentukan nilai kebajikan apa yang ada di dalam setiap kalimat itu untuk kita jadikan keyakinan kelas. Dari 10 peraturan itu tidak harus semuanya Bapak Ibu jadi keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini tidak perlu banyak, yang penting bisa diterapkan. Ya, Bapak Ibu ya, tidak harus banyak, tapi yang penting bisa diterapkan. Ada kertas, nanti saya bagikan Bapak Ibu, cacanya kan untuk saya jadi wali kelas. Ayo anak-anak, hari ini kita membuat keyakinan kelas. Apa sih yang kalian inginkan dari kelas kita? Nanti saya bagikan kertas, silakan ditulis keinginan satu aja. Satu keinginan kalian untuk di kelas ini, peraturan untuk di kelas ini. Saya bantu Bu, saya ketua kelas. Oh silakan. Oh makasih ketua kelas yang baik. Pak kakaknya belum kabel. Oh iya, kalau di kelas Pasaba ada seksi KBM, dia tukang bulu kabel, dia tukang apa? Penabur. Menghapus, bersihkan papan tulis, spidol habis, spidol juga sih. Daripada tapi yang bikin tadi kayak ini banyak yang bikin tapi tidak ada yang menjalankan dengan baik. Oke. Tulis peraturan kelas yang Bapak Ibu mau. Yuk, jangan bawa pulpen. Adakah yang punya pulpen juga? Oh, konsekuensinya Menyiapkan satu set pulpen pada hari pulpen ada tempe. Beli satu set pulpen. Ini kan Oke. Tapi ya Bapak Ibu, ya kalau sudah silakan ditempel di sebelah kanan boleh. Oh Pak Asyik, Kenapa Bu? nggak usah. Ada apa ini Pak? Nggak usah tulis nama. Ayo, Abang Suparno. Nanti atau di papan tulis nanti di papan tulis ya Pak. Iya, pengennya di kelas kita apa? Pikir seperti Bu. Silakan. Murid teko bebe rasanya. Ini saya dari kaca kelasnya. Enggak lah. Enggak lah. Setinggi apa sih? Oh, Ada yang jadi seorang penyair Bu, tulisnya Pak panjang. Masya Allah, ada yang jadi seorang penyair.
maksimalkan Kedudukan. kalimatnya. Ya nggak apa-apa. Itu kan peraturan tadi kan ya. Kan peraturan boleh saja. Itu kan peraturan boleh saja. Terus fokus belajar pada jam belajar Ah, sama. sama, terus pakai kelas sama tepat waktu itu sama, ilmunya dituliskan, terus wajib dari mulai kelas wajib kalau ada bersih sebelum masuk sama, dan yang ini Ya saya. yang saya kelas itu tetap bersih, maka etiket wajib mengerjakan tugasnya. Apabila kawan-kawan etiket tidak mengerjakan tugasnya, konsekuensinya di jam istirahat mereka harus mengerjakan tugasnya. Ya. Ya. Apakah? Sepakat. Apa yang terjadi? Oh, terima kasih. Selamat untuk Anda tadi ternyata dari yang Bapak Ibu tulis ada beberapa yang sama, ada beberapa poin yang sama. Yang pertama kelas bersih dan wangi, ya. Kelas bersih dan wangi itu masih peraturan ya. Kalau kira-kira kita jadikan dia sebuah kesepakatan, Kayak tadi yang saya kesepakatan dulu. Kalau kita jadikan dia sebuah kesepakatan, kira-kira saya membantu menulis. pikir membersihkan dan mewangikan kelas. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Bisa nggak? Harus lagi. Jadi kira-kira kalimat positifnya Warga kelas wajib bersih dan rapi. Kelasnya? Benar. warga kelas gitu ya. Kelas dan warga kelasnya. Kelas dan warga kelas dan kelas Kelas gimana maksudnya? Dan warga kelas punya warga. warga kelas dan penghuninya maksudnya kelas dan penghuninya wajib menjaga kebersihan diri. Kelasnya nggak bisa kalau ada dari warga kelas wajib menjaga kebersihan kelas dan dirinya. Oh gitu, warga kelas. Menjaga kebersihan lingkungan dan dirinya. Kalau wajib kan ada lagi yang punya pendapat lain. Kebersihan kelas Langsung warga kelas menjaga. sebaiknya menjaga itu ya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan kelas. Gitu ya. Sepakat? Sepakat. Ada yang punya pendapat lain? Masuk. Murid baru. Yang baru datang. Iya. Dari peraturan yang ditulis oleh teman-temannya. Ya. Dari teman-temannya. Peraturannya apa? Peraturannya kelas bersih. Ya. Terus ada kelas bersih dan wangi. Ada menjaga kebersihan kelas. Iya. 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 Terus dijadikan kesepakatan kelas adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan kelas. Ya. Oh iya. Terus punya pendapat lain? Kalau menilai satu kalimat ini sudah sesuai dengan saya. Kalau mau merinci mungkin lebih memudahkan ke kawan-kawan. Misalnya kan menjaga kebersihan diri, Terus menjaga kebersihan kelas. menjaga kebersihan Lingkungan kelas. Oh gitu. Jadi dipecah jadi satu-satu. Baik. Jadi sepakatannya yang mana? Jadi sepakatnya yang mana? Ini kan membuat kesepakatan nih. Jadi sepakatnya yang mana? Yang nomor satu Menjaga, oh ya, saja. Menjaga
Semuanya merangkul. Terus ada baiknya gunakan HP sepenuhnya. Ada yang mau membuat kalimat positifnya? Ada yang membantu? Anak Ananda Wati ada punya pasti punya sabar. Oh bukan ya? Baiknya gunakan HP sepenuhnya. Pasti punya itu jawaban. Baiknya gunakan HP sepenuhnya. Gunakan HP jika diperlukan. Boleh bantu saya. Oh, gitu lagi. Diperlukan. Sesuai pada waktunya kali. Dia waktunya main, Pak. Sesuai. Sesuai. Keperluan pelajaran. Nah, sesuai. Kebutuhan. Kebutuhan materi pelajaran ya. Kebutuhan saya punya waktu main. Kebutuhan pelajaran. Ada yang punya pendapat lain? Kalau saya gunakan HP jika diminta. Jadi kalau gurunya atau dibolehkan oleh guru. Boleh. Bukan murid. Waktu ini kata murid yang salah. Gunakan HP. Oh iya, silakan gunakan HP. Jadi panggil orang tuanya tuh. Jika diminta oleh guru mata pelajaran ini ya? Ya betul. Oh kepanjangan. Sebaiknya Gunakan HP jika diizinkan guru. gunakan HP. Ada lagi. Gunakan HP jika Diizinkan. diizinkan. Terus ada lagi sebelum guru piket kelas tepat waktu. Piket kelas tepat waktu bisa masuk sana ya? Menjaga kebersihannya. Terus menghormati guru dan teman, berani mengungkapkan pendapat. Oh, 2 kalimat. Oh, yang pertama, menghormati guru dan teman. Udah kalimat positif ya. Terus berani mengungkapkan pendapat. Ada yang punya pendapat? Silakan yang punya tulisan. Oh, ada tulisan. Terus, kelas tetap bersih. Fokus pada jam pelajaran. Kayaknya kurang lebih dengan tidak menimbulkan keributan pada saat pelajaran ya. Apakah ini sedang kalimat positif atau kalimat negatif? Fokus pada jam pelajaran. Sudah positif ya? Terus sekarang dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 10 itu kita menyimpulkan yang pertama menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, gunakan HP jika diizinkan. Yang ketiga, menghormati guru dan teman-teman. Yang keempat, berani mengungkapkan pendapat. Dan yang terakhir, fokus pada jam pelajaran. Apakah kita mulai dari setiap kalimat, apakah sudah ada
Rajin pengalaman. Sekretaris, tadi sekretaris Musyalimah ya? Bisa minta tolong tuliskan kalau sudah ada nilai kebajikannya dituliskan sebagai sebuah keyakinan kelas. Silakan. Kita mulai dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan kelas. Apakah ada nilai kebajikan di dalam kalimat itu? Ya. Apa kira-kira? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa lagi? Gotong royong. Apa lagi? Kebersihan. Kebersihan. Jadi kalimat itu bisa dijadikan keyakinan kelas kita ya. Jadi nulisnya Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. ya nomor 1. Terus yang kedua, gunakan HP jika diizinkan. Ya. Adakah nilai kebajikan? Komitmen. Komitmen. Ada? Ada. Komitmen. Menghargai, menghormati. Menghormati. Jadi bisa dijadikan keyakinan kelas ya. Terus yang ketiga, menghormati guru dan teman. Baik hati. Kita ngobrol, udah aku, keren. Rasa hormat, Rasa tentang rasa, rendah hati, harga diri. Semua-semuanya masuk. Toleransi. Menghormati guru dan teman yang ketiga. Belum Guru. Ya. Yang keempat, guru dan teman. Berani mengungkapkan pendapat, kira-kira nilai kebajikan apa? Jujur. keberanian. Keberanian, percaya diri, terus Jujur. bernalar kritis, bisa ya? Salah. Nah, berani mengungkapkan pendapat, Harga diri. harga diri, harga diri. Oh, harganya berapa? Berapa harganya? Ada nama? Ada nama? Tak ternilai. Yang terakhir, fokus belajar pada jam pelajaran. Adakah nilai kebajikannya? Disiplin. Rajin. Fokus. Fokus, Bertujuan. bertujuan, Menghargai guru. menghargai juga yang termasuk ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Fokus belajar pada jam pelajaran. Lurus hati. Hah? Lurus hati. Sebenarnya tadi Lurus hati. beda dengan yang saya tulis itu tadi. Rajin banget pada buku tersebut. Kan jaga dan tidak menimbulkan keributan. Tidak menimbulkan keributan pada saat jam pelajaran. Kira-kira kalimat
di luar dalam pemikiran kita. Tidak usah ya, tidak usah ya kita tulis ya. Yang tadi bisa dibuat kalimat positif yang bahasa kayak orasi pakai mandir. Kalimat positifnya apa? Positifnya apa? Kalimat positifnya apa? Rajin pangkal pandai. Kira-kira rajin belajar Untuk masa depan. untuk meraih masa depan. Jadi slogan kelas. Nusantara baru. Nusantara baru, Indonesia maju. Jadi slogan. Boleh jadi visi kelas. Jadi slogan kelas. Terus apa rajin belajar. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu tahapan nanti pertama Bapak Ibu wali kelas. Karena setelah ini Bapak Ibu wali kelas, karena setelah ini Bapak Ibu wali kelas akan mengaplikasikan ke kelasnya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita berdiskusi, membuat kesepakatan, dari sebuah kesepakatan itu akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Tinggal sedikit lagi Bapak Ibu, sedikit lagi. Saya jelaskan sedikit lagi. Nih. Jelaskan sedikit lagi sebentar. Tidak sampai 15 menit. Kebutuhan dasar manusia. Di dalam diri kita, diri anak, itu terdapat 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita mengerti. Dalam diri murid ada juga 5 kebutuhan dasar itu, dan setiap murid yang melakukan kesalahan, artinya ada kebutuhan dasar dirinya yang tidak terpenuhi. Misalnya, apa sih kebutuhan dasar? Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia tuh cari perhatian dengan membuat kesalahan. Kadang biasanya bilang caper ya dia. Berarti artinya dia kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya tidak atau kurang. Terus ada kebebasan. Terus kesenangan, jadi dia main di kelas mungkin karena kebutuhan kesenangannya kurang. Terus penguasaan, pokoknya harus mau saya seperti ini. Tapi inti dari semua kebutuhan itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus ini yang diminta. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Saya sadari selama ini, setelah saya belajar ini, ternyata selama ini saya lebih ke pembuat rasa bersalah. Kamu udah kasihan kok dengan orang tua. Alhamdulillah. Ternyata saya seperti itu. Kamu gak pengen kok berubah. Suaranya lembut, tapi nyakitin hati. Kena di hati dia. Gak mau kok kamu tuh. Ternyata saya selama ini seperti itu. Ternyata perilaku kontrol yang penghukum, membuat rasa bersalah itu tidak dibenarkan karena merupakan perilaku kontrol yang negatif. Kenapa? Karena akan menimbulkan, walaupun kayak pembuat rasa bersalah, walaupun suara kita lembut,
menjadi teman atau kita sebagai pemantau, menghitung apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Tapi yang diharapkan adalah kita menjadi seorang manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan tugas. Terus dari alasanmu itu, apa yang seharusnya kamu lakukan? Gitu. Diharapkan kita seperti itu, biar kesepakatan kita selalu mengingatkan kesepakatan keyakinan kelas, biar anak pun dia bisa menemukan solusi dari masalah dia sendiri sehingga tidak menimbulkan rasa trauma, rasa ini. Hasil dari kalau kita sebagai penghukum, anak itu akan memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan menyangkal, berbohong. Tapi kalau sebagai teman, bagus sebagai teman, tapi anak itu akan menjadi merasa ketergantungan. Dia tergantung dengan kita. Kalau pemantau, menyesuaikan dan diawasi sambil diingatkan. Tapi kalau sebagai manajer, kita akan menguatkan watak, kita akan menguatkan karakter anak. Dampaknya, kalau penghukum mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya menjadi agresif. Terus kalau pembuat rasa bersalah, dia jadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau teman, jadi anak itu tergantung, tidak mandiri. Kalau pemantau, menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Tapi kalau sebagai manajer, dia akan mengevaluasi dirinya bagaimana dia harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena dia sendiri yang mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Itu yang diharapkan dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini terus diharapkan dalam menyelesaikan masalah kita menggunakan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Contoh dari menstabilkan identitas itu, setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi kamu pasti punya alasan. Terus kamu ingin jadi orang seperti apa itu? Saya punya videonya pasti bukan video sendiri. Video sendiri saya malu. Video sendiri saya membuat restitusi dengan Sahrir itu. Boleh. Ini. Mas, tak bisa suaranya, Mas. Ini contoh Bapak ini menangani kasus anaknya menggunakan segitiga restitusi.
tidak kesetrum di kelas. Aku nggak masuk. Alhamdulillah, nyari kok. Ya, dalam kelas samping. Cepetan ya. Dalam kelas samping. Nanti sudah dibaca. Video itu ya. Video itu di-share dulu ya. Iya. Soalnya Pak dia mau Oh, gitu. karena contoh bisa. Menangani siapa? Bisa. Siapa? Bisa. Oh, Mirza. Buat ini mau Yang harus padoinya dia kayak gitu berarti dia kurang 5 kebutuhan dasar tadi. Mungkin dia pengen bebas, mungkin dia kurang bukan dia pengen bebas, mungkin dia kurang bebas, mungkin dia kurang kasih sayang, mungkin dia kurang perhatian. Yang pasti dia lakukan itu untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi kita diharapkan untuk menyelesaikan masalah anak menggunakan segitiga retribusi. Jadi kita cuma bertanya dan anak kamu contoh salah saya di sini untuk memperbaiki kesalahan saya harus begini. Pengennya seperti itu biar menimbulkan karakter yang baik yang ada pada diri mereka. Bukan menimbulkan sih, menebalkan. Sebenarnya karakter baik itu sudah ada pada diri mereka, cuma masih tipis. Jadi kita cuma menebalkan karakter yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setiap perbuatan yang membahagiakan sesama adalah suatu sikap yang Ibu dengar dari guru PK, kamu sudah beberapa kali terlambat ya? Iya betul. Ibu pun pernah terlambat juga. Ibu pun pernah seperti Bintang, kamu pernah terlambat, ibu pernah membuat salah juga. Tapi ibu yakin kamu punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Kalau boleh tahu kira-kira alasan Bintang apa datang terlambat? Alasan Bintang itu kan Bu, pelajaran pagi Bintang harus ngantar adik Bintang untuk pergi sekolah. Jadi mungkin karena biasa di jalannya juga beda arahnya gitu kan Bu. Jadi mungkin karena itu Bintang datang ke sekolahnya kadang telat. Ya, terlambat ya. Terus menurut Bintang, apa keyakinan kelas kita yang kita percayai yang menurut Bintang sudah Bintang ada? Keyakinan kelas yang kita Bintang langgar tuh setiap anggota kelas harus hadir di sekolah tepat waktu. Tertentu. Baik, kalau Bintang sudah ingat dengan keyakinan kelas kita, jadi kira-kira menurut Bintang solusi apa untuk memperbaiki kesalahan Bintang itu? Solusinya mungkin nanti Bintang bangunnya lebih awal lagi, terus Bintang juga ngantar adik Bintang sekolah lebih awal daripada biasanya kalau misalnya telat. Terima kasih atas solusinya. Semoga kedepannya Bintang bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya.